Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang luar biasa, kita akan melanjutkan ekonomi manajerial ya. Mata kuliah ekonomi manajerial. Kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Kita akan berbicara tentang peran dan fungsi strategis seorang manajer ya, seorang eksekutif di satu perusahaan yang terkait dengan bagaimana dia menentukan harga ya untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Nah, ini lanjutan dari mata kuliah kita di pertemuan kemarin. Kita akan membahas nanti bagaimana strategi yang dilakukan oleh seorang manajer, dan ini penting sekali karena terkait dengan bagaimana dia nanti akan mendapatkan profit bagi perusahaan. Baik, ada beberapa bagian yang akan kita pelajari ini, mulai dari perbedaan harga, bagian harga, harga dalam blok maupun komoditi gabungan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang keputusan harga. Ya, pada prinsipnya bahwa harga yang kita jual terhadap konsumen itu sejatinya memang kita harus membawakan harga yang sama ya. Tapi kenyataan di lapangan kita akan ketemu dengan hal-hal yang tidak sebagaimana teori yang ada. Contohnya gini. Contohnya mungkin Anda sekalian yang sering naik bis ya, Tiket naik kereta atau ke bis dari Jakarta ke Jogja misalkan. Nah, naik bis itu kalau dalam kondisi normal itu harga tiket bis itu mungkin di angka 250 ya. Tetapi ada kalanya tiket itu bisa naik 2 kali lipat dari harga normal. Contohnya ketika lebaran, perusahaan otobus sepakat ada kenaikan tuslah sehingga harganya menjadi 500.000 misalkan. Nah, memang ada kalanya perusahaan akan memperoleh profit yang tinggi ya pada saat musim-musim seperti itu ya. Sehingga ada strategi-strategi yang dilakukan oleh seorang manajer yang kita sebut dengan istilahnya itu kita nanti mengenal ya diskriminasi harga. Ya, diskriminasi harga. Ini dipakai untuk apa? Ya karena memang kita harus mengambil kesempatan ketika ada permintaan yang tinggi. Ya, ini hukum ekonomi berlaku, ketika ada permintaan yang tinggi maka harga biasanya akan mengikuti kenaikan permintaan atau harganya juga naik. Nah, kita mengenal ada setidaknya 3 jenis dasar harga diskriminasi. Ya, perhatikan. Ada 3 jenis dasar harga diskriminasi. Ya. Kemudian ini yang pertama ya, kemudian diskriminasi harga yang kedua, dan yang ketiga diperiksa. Nah, setiap jenis ini mensyaratkan bahwa seorang pimpinan perusahaan atau eksekutif itu memiliki jenis informasi tentang konsumen ya. Oke. Contoh gini, contoh diskriminasi harga yang lain. Kalau Anda memperhatikan tagihan listrik di rumah, nah, pasti dia akan ada perbedaan harga di jam-jam sibuk per kWh-nya. Jadi harga per meter kWh pada jam 5 sampai dengan jam 9 malam, dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam itu lebih mahal dibandingkan dengan harga per kWh meter di jam 7 sampai dengan jam 11 pagi misalnya seperti itu. Ini termasuk juga bagian dari diskriminasi harga. Jadi
Diskriminasi harga atau price discrimination ini mengacu kepada penentuan harga yang berbeda-beda ya pada kuantitas sebuah produk yang berbeda. Mungkin Anda beli banyak dengan beli sedikit harganya berbeda. Ada permintaan pembelian satu barang jumlahnya tertentu ya. Jadi kalau beli 100 misalkan dengan belinya satu pieces harganya berbeda. Kemudian bisa juga pada waktu yang berbeda. Contohnya tadi ketika lebaran kita naik bis berbeda dengan pada hari biasa. Dan juga mungkin pada perbedaan biaya ya. Oke, yang pertama. Nah, bermacam-macam sebenarnya jenis diskriminasi harga itu. Ada diskriminasi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Jadi pada first degree price discrimination atau diskriminasi harga tingkat pertama itu berkaitan dengan penjualan setiap unit produk secara terpisah. Dan kemudian kita akan mengenakan harga setinggi mungkin bagi setiap produk unit yang dijual. Nah, ini terkait dengan misalkan biasanya ini pada perusahaan-perusahaan monopolistik ya. Nah, tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa diskriminasi harga ini memiliki syarat. Ya, ada syaratnya. Setidaknya syaratnya itu bahwa tidak semua perusahaan itu bisa melakukan diskriminasi harga. Nah, ini terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar. Contohnya perusahaan listrik ya. Listrik itu tidak ada saingannya ya di tempat kita. Jadi mereka ya bisa semaunya seperti itu. Atau kereta api yang ada hanya PT KAI saja, sehingga pada kondisi tertentu mereka bisa menaikkan harga dengan sesuai dengan yang mereka kehendaki, tentunya dengan pertimbangan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga di Undang-Undang Dasar 45 itu kan akhirnya dicantumkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, sehingga negara tidak bisa semena-mena menaikkan harga. Mereka harus memiliki dasar yang kuat ya, demi kemaslahatan penduduk atau rakyat Indonesia. Nah, kemudian strategi lain yang digunakan oleh manajer ini adalah bagaimana melihat kekuatan pasar ya, sehingga kekuatan pasar itu digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Bisa jadi dengan dua bagian pricing ya. Perusahaan bisa mengenakan biaya tetap untuk hak membeli barang yang kemudian ditambah dengan unit-unit yang lainnya. Nah, contohnya di lapangan golf misalkan, mereka bisa mengenakan biaya inisiasi atau biaya awal. Jadi biaya pendaftarannya itu tetap ya, biaya keanggotaannya itu tetap ya. Tetapi mereka akan mengenakan tambahan-tambahan mungkin biaya-biaya tertentu. Ya, kalau Anda mungkin member di sebuah klub di gymnasium atau di tempat senam seperti itu kan ada keanggotaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perusahaan dengan kekuatan pasar dapat meningkatkan keuntungan ini dengan melakukan blok harga. Contohnya gini, jika kita membeli kertas toilet, nah itu kan dia biasanya satu paket ya, atau kalau Anda membeli baterai ABC, baterai kecil-kecil ukuran A3 atau A4, biasanya kan di Indomaret, di Alfamart, itu kan kita langsung sering mendapatkan itu langsung satu blok harga ya. Ya, karena isinya mungkin 3 atau 4, jadi kita nggak beli satu tapi beli 3 atau 4, itu yang blok harga. Kemudian ada komoditi gabungan. Nah, ini contohnya bundling ini kalau Anda mungkin
ke agen wisata, misalkan ke Asia Wisata atau apa, kita nanti biasa mendapatkan penawaran harga itu sepaket, mulai dari harga paket pesawatnya, kemudian hotelnya, kemudian tempat wisatanya, pemandunya, langsung satu paket. Ini yang namanya bundling ya. Jadi perusahaan menjual beberapa item yang kemudian dijadikan satu, sehingga ini memudahkan atau memberikan kenyamanan bagi customer untuk mendapatkan harga yang lebih tepat. Mungkin bisa jadi harganya bisa lebih murah karena ini sudah dibikin paket oleh perusahaan. Dan bagi kita yang bagi konsumen ini juga memberikan kenyamanan, karena konsumen tidak perlu harus berpindah-pindah dari satu perusahaan, misalkan beli tiket pesawat sendiri, kemudian nanti sampai di lokasi nyari hotelnya sendiri, kemudian nyari pemandu wisatanya sendiri dan lain sebagainya. Dengan konsep bundling ini, perusahaan mendapatkan untung, konsumen juga mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang berikutnya kan strategi harga untuk biaya khusus dan struktur permintaan. Banyak hal ini. Contohnya gini. Nah, ini yang pertama kita berbicara tentang puncak penetapan beban harga. Contohnya tadi, listrik itu ada di jam-jam tertentu memiliki harga mahal, tapi di jam lain harganya murah. Kereta api, tuslah kendaraan juga demikian. Atau iklan di TV ya, biaya iklan di TV itu dia juga mengenal yang namanya prime time. Ada saat-saat di mana harga iklan itu sangat mahal. Biasanya jam-jam 8 malam itu masuk prime time ya. Jadi dia memiliki harga yang mahal. Nah, permintaan pada saat puncak sangat tinggi, kapasitas perusahaan tidak dapat melayani semua pelanggan dengan harga yang sama. Hal yang menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan itu adalah dengan membebankan harga puncak ya. Tadi listrik, kemudian tuslah kendaraan, kemudian prime time di saluran televisi dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita juga mengenal subsidi silang. Ya, ini adalah satu strategi di mana ada bagian tertentu yang dijual dengan murah, tetapi ada bagian tertentu yang dijual itu tinggi, dan itu harus dijual dua-duanya, sehingga perusahaan walaupun di satu sisi dia profitnya mungkin nggak banyak, tapi di sisi lain memiliki profit yang lumayan. Kemudian kita mengenal harga transfer. Nah, ini harga transfer ini berlaku misalkan kalau Anda ada satu perusahaan holding company gitu ya. Contohnya perusahaan otomotif Toyota. Selain kalau kita lihat Toyota itu kan banyak sekali perusahaan induk dan sampai ke anak-anak perusahaan ya. Ada Toyota Astra Motor, itu dia yang menjual menjual produknya. Kemudian ada Toyota Manufacturing ya, TMIM, Toyota Manufacturing Machine Indonesia. Itu dia yang merakit. Kemudian ada anak-anak perusahaan Astra yang lain yang mensubsidi ke Toyota, misalkan perusahaan shockbreaker, Showa atau Kayaba, kemudian perusahaan aki, GS misalkan, perusahaan ban, Goodyear, Bridgestone, kemudian perusahaan kaca, Asahi Glass ya, karena dia support ke Toyota. Nah, jika ini perusahaan dimiliki oleh satu holding, maka harga yang dijual ke perusahaan induknya itu tentunya harus mempunyai kebijakan terpisah dibandingkan dia menjual langsung ke non induk. Nah, ini ada perusahaan hulu dan perusahaan hilir. Inilah yang disebut dengan transfer pricing ya, transfer pricing. Strategi ini penting diputuskan. Kenapa? Karena perusahaan harus menghitung secara cermat ya penentuan harga ini agar masing-masing memiliki profit dan efisiensi dari setiap perusahaan. Ya. Intinya bahwa transfer pricing atau harga pricing itu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang masih memiliki hubungan
hubungan misalkan dia satu induk ya, satu induk atau satu keluarga besar perusahaan. Oke. Kemudian berikutnya strategi harga pasar dengan kekuatan persaingan harga. Nah, ini terkait dengan beberapa hal ya, ini memberikan kesempatan agar tercipta loyalitas merek ya. Nah, ini Anda bisa lihat di Bertrand Oligopoli ya. Kemudian penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini terkait dengan mata kuliah kita kemarin, yakni tentang game teori, di mana di sana kita menentukan Nash equilibrium atau kesetimbangan Nash untuk setiap perusahaan, bagaimana mengisi biaya marginal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, strateginya sudah kita pelajari kemarin di game teori. Ada juga subsidi persilangan, di mana strategi ini membahas subsidi silang. Jadi agar perusahaan tetap mendapatkan untung, caranya di satu sisi dia mengurangi harga, di sisi lain ada harganya yang memiliki profit yang cukup tinggi ya. Baik. Kemudian ada juga strategi acak. Perusahaan dengan strategi AR dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan di pasar dengan persaingan harga yang ketat adalah terlibat dalam strategi acak harga. Jadi dengan strategi ini perusahaan ini akan bervariasi harganya dari jam ke jam atau hari ke hari. Nah, metode ini bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang pertama gini, perusahaan bisa mengadopsi strategi harga acak sehingga konsumen tidak bisa belajar dari pengalaman yang perusahaan yang harga sebelumnya ya. Pada beberapa hari satu perusahaan menetapkan harga rendah, tapi mungkin besok dia akan harganya akan tinggi, sehingga muncul ketidakpastian harga, sehingga tidak ada kesepakatan di sini ya. Kemudian keuntungan kedua, mereka bisa mengurangi kemampuan perusahaan saingan atau kompetitor kita untuk melihat harga kita itu seperti apa. Karena ingat, bisnis intelijen itu ada. Jadi misalkan perusahaan retail ya, ada Alfamart, ada Indomaret, ada 212 Mart, ada Kitamat. Mereka itu saling mengintip harga. Nah, dengan menggunakan strategi acak, harga itu tidak bisa berubah. Bisa jadi pada saat diintip harganya A, kemudian berikutnya sudah turun, sehingga tidak bisa ditiru atau tidak bisa diduplikasi oleh perusahaan kompetitor ya. Kesimpulannya kita lihat bahwa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan beberapa kekuatan pasar tidak seperti perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna ya. Ketika ada jumlah kecil perusahaan dan produk yang sedikit yang dibedakan, maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan strategi harga yang akan mendorong kekuatan ekonomi yang positif. Strategi ini berkisar pada aturan markup sederhana untuk strategi dua bagian harga yang lebih kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk mengekstrak semua surplus konsumen. Ya, demikian materi pertemuan ke-12. Kita akan diskusikan. Jika ada pertanyaan nanti akan saya berikan studi kasus untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.